Ramadan. Alhamdulillah, hari ini menghitung hari ya teman-teman kita akan memasuki bulan Ramadan di mana Alhamdulillahirabbil alamin Allah memberikan kita semua kesempatan untuk bisa melaksanakan dan menghabiskan waktu kita di bulan Ramadan di Tanah Suci. Alhamdulillah itu suatu rezeki yang sangat luar biasa ya teman-teman untuk kita semua. Apalagi ditambah Allah memberikan kemudahan juga untuk kita mendapatkan tiket promo, mendapatkan biaya yang insya Allah sangat terjangkau dibanding teman-teman kita yang lain. Alhamdulillah, bersyukurillah teman-teman setelah kemarin SBU, Allah mudahkan untuk mengkalkulasi semua biaya, Allah mudahkan untuk bisa membayar kebutuhan baik hotel, transportasi, visa, mutawif, makan untuk teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih menyisakan rezeki yang alhamdulillahnya masih bisa kita alokasikan untuk mengadakan program Ramadan Quranic Journey ini. Jadi di keberangkatan kali ini, alhamdulillah kita akan dibersamai oleh Ustadz Heri yang insya Allah akan menemani kita, membimbing kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Awal-awal dulu teman-teman saya izin sedikit bercerita ya teman-teman. Apakah suara saya terdengar jelas? Teman-teman bisa tulis di kolom komen dulu. Apakah terdengar jelas, teman-teman? Karena di Batu ini sedang hujan. Oh, jelas ya. Sedikit bercerita tentang eh, di balik kisah pengadaan program ini yang betul-betul tidak pernah saya rencanakan sebetulnya. Dan memang SBU itu kami sangat menghindari sekali keberangkatan umroh itu di pertengahan sampai akhir Ramadan, teman-teman. Karena saya paham sekali bagaimana susahnya mencari hotel, bagaimana nanti drama-drama high season dan juga kepadatan yang ada di Tanah Suci. Sampai pada suatu saat saya betul-betul kepingin banget umroh. Kepingin banget umroh dan saya sendiri teman-teman sudah 5 tahunan lebih ya saya tidak berangkat umroh di bulan Ramadan karena di 2020 saya hamil dan melahirkan kemudian 2 tahun selanjutnya saya menyusui lalu Ibrahim juga masih sangat kecil untuk saya ajak umroh di bulan Ramadan jadi Ramadan kali ini merupakan Ramadan pertama saya di Tanah Suci setelah bertahun-tahun tidak pernah menghabiskan bulan Ramadan di Tanah Suci. Setelah itu, qadarullah, tiba-tiba Allah berikan rezeki tiket promo. Nah, setelah saya cek teman-teman, promonya ini bukan cuma yang 9 hari, seperti yang biasanya SBU dapatkan ya, tapi tanggalnya itu 30 hari, durasi 30 hari. Di situ saya berpikir, kok tumben ya, ada tiket promo tapi 30 hari, kok sampai hampir menyentuh akhir Ramadan. Setelah itu saya coba lihat-lihat harga hotel-hotel yang lumayan jauh dan apakah bisa misalkan hotel di Mekah itu kita sewa untuk 1 bulan. Ternyata bisa dan ternyata harganya cukup terjangkau. Itulah alasan kenapa kita harganya murah karena kita menyewa hotel di Mekah itu selama 1 bulan penuh teman-teman. Tentunya berbeda kalau hotel di Madinah biayanya itu dibayarkan per hari dan dari akad yang cuma 1 malam di Madinah kita bayarkan hotel di Madinah 2 malam karena ternyata waktu kedatangan kita sangat mepet. Mulai dari proses pencarian hotel, proses isut visa, saya nilai Ramadan kali ini betul-betul Allah berikan kemudahan. Apalagi kalau teman-teman melihat sekarang ya teman-teman, keadaan pervisaan sekarang itu banyak sekali agen umroh yang kalang kabut karena visanya masih belum keluar. Oleh karena itu, visa kita bisa keluar jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan kita masih mempunyai waktu yang sangat panjang untuk bisa booking kuota Tasreh Raudhah lewat Nusuk, itu adalah hal-hal yang sangat amat kita syukuri. Dan setelah menyelesaikan semua pembayaran, alhamdulillah masih ada sisa eh, biaya yang insya Allah teman-teman semoga dengan kita mengalokasikan biaya ini untuk keberlangsungan program Ramadan Quranic Journey ini, semoga bukan satu langkah yang salah. Pastinya tidak mungkin salah karena bulan Ramadan ini, dengan program ini, saya sangat berharap, terutama kepada saya sendiri, teman-teman, bisa
lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Apalagi di program SBU memang 1 bulan kita tidak akan didampingi mutawif full selama 1 bulan, teman-teman. Karena memang eh, rate untuk mutawif sendiri, teman-teman, ini nggak apa-apa ya untuk pengetahuan kita, itu antara 1 sampai 1,5 juta per hari. Jadi kalau mutawif mendampingi kita selama 1 bulan lamanya, itu akan sangat over budget. Dan juga kebutuhan mutawif ini seringnya kita butuhkan untuk keberangkatan, kepulangan, saat umroh, dan juga saat city tour. Nah, lebih banyak kan kita menghabiskan waktu di Mekah itu, agenda kita hari-hari itu ke Masjidil Haram. Jadi tidak ada agenda spesifik. Tapi Alhamdulillah kita ridho keberangkatan umroh kita kali ini tidak didampingi mutawif full ya. Jadi mutawif hanya selesai saat kita sudah selesai melaksanakan umroh dan nanti insya Allah mendampingi kita lagi saat kita city tour di Mekah dan juga Madinah. Alhamdulillah Allah ganti dengan rezeki bisa dibersamai oleh Ustadz Heri dan beliau di kesempatan sore hari ini, teman-teman, kita ingin mensosialisasikan tentang program Ramadan Quranic Journey. Saya juga penasaran banget nih, teman-teman, kira-kira bagaimana ya kiat-kiatnya Ustadz Heri dalam mendampingi kita nanti agar kita bisa lebih dekat kepada Al-Quran. Apalagi di umur-umur yang seperti saya, seperti Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah umur yang masih belia sebetulnya untuk mempelajari Al-Quran. Tapi saya yakin tidak ada yang terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saya yakin daun yang jatuh itu saja sudah Allah gariskan sebelum kita lahir di Lauful Mahfudz. Apalagi keberangkatan Ramadan kita, program Ramadan Quranic Journey ini pasti ada rencana Allah, ada niat baik dari hati kita mungkin yang kali ini Allah jawab dengan program lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran ini. Nah, baik. Sekian dari saya, teman-teman. Sebelum kita lanjut untuk sosialisasi untuk program Ramadan Quranic Journey ini, kita mau berkenalan dulu ya dengan Ustadz Heri. Kita sapa dulu. Ustadz Heri, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada suaranya, Mbak? Ada Ustadz, Alhamdulillah suaranya ada Ustadz. Open kamera aja atau gimana? Boleh dibuka mungkin Ustadz kameranya agar kita bisa berkenalan? Ini kan. Ada nggak kameranya? Ada Ustadz, Alhamdulillah. Ada. Oh iya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh, Ustadz. Masya Iya. Allah. Ustadz, karena tak kenal maka tak sayang, boleh sedikit Iya. perkenalkan Ustadz kepada Oh teman-teman iya, BU? boleh boleh Mbak. Ya. Ini teh kalau kamera sayanya nggak ada ya, nggak kelihatan. Gimana? Tapi di sini Mohon kelihatan maaf nih Ustadz, jarang. aman. Oh, kelihatan ya di situ ya. Ya, Oke. kelihatan. Oh iya ini ada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Semuanya, Bapak Ibu sehat semuanya ya. Salam Mbak sehat Mbak. Sehat Ustadz, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Salam kenal, saya Heri Hamdani dari Cimahi. Jadi mohon maaf kalau apa namanya bicaranya agak ada Sunda-Sundanya gitu. Mohon maaf ya. Jarang apa biasanya ngajar pakai agak ada Sundanya. Jadi mohon maaf ya kalau ada logat-logat Sundanya gitu. Ya, perkenalkan nama saya Heri Hamdani asal dari Cimahi. Aktivitas sekarang saya di sini buka rumah Quran ya, rumah tahfiz Mahabah Quran sebagai pembina founder juga di sini bersama istri saya. Biasanya di sini dipanggilnya ya Ustazah Asriatun dipanggilnya Teh Aci. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Mbak Evi juga kalau main ke Bandung ya, main-main ke sini kalau ngelewat ke Ustadz Wildan ya. Siap, Nanti main-main insya ke Allah Ustadz. sini ke Cimahi dekat dah insya Allah. Nah, udah gitu apalagi tinggalnya di Cimahi terus apalagi Mbak? Apalagi ya Biasanya, kenalannya. biasanya para jamaah itu eh, untuk menghormati Ustadz itu butuh perkiraan usia Ustadz. Kira-kira Ustadz Heri ini range usia berapa gitu Ustadz? Ya, jadi saya itu karena apa ya? Alhamdulillah ngajar Quran dari tahun berapa ya. Jadi memang di rumah Tafiz Mahabbah ini mungkin sambil kenalan juga ya Mbak ya. Karena Boleh. memang di sini rumah Tafiznya namanya Mahabbah. Jadi di sini itu kan Mahabbah itu artinya cinta ya, Mbak.
Mahabbah itu mahabbatul Quran, jadi mahabbah Quran itu artinya cinta Quran. Jadi memang saya bersama istri membuat rumah tahfiz mahabbah Quran ini memang memfasilitasi orang-orang yang pengen belajar Al-Quran memang dari nol gitu. Jadi memang kita ketemunya orang-orang yang dari nol gitu, semuanya memang dari nol. Jadi bapak-bapak, ibu jangan khawatir ya, tenang aja. Dan range usianya di sini dari balita, dari umur 3,5 tahun, tiga ya 3,5 tahun, ke balita, anak-anak, remaja, dewasa, senior juga ada semuanya di sini. Jadi memang saya ngajarnya ngajar balita iya, ngajar anak-anak iya, ngajar apa remaja iya, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai yang apa veteran disebutnya ya. Veteran itu yang atas 60-an gitu juga ada gitu ya. Kita sebutnya santri veteran. Ya Allah. Seperti itu, Mbak. Ya, Berarti paling itu kalau untuk jadi insya Allah masuk semuanya. Masya Mudah-mudahan. Allah, alhamdulillah. Berarti tidak ada kata terlambat Ustadz ya untuk saya terutama dan juga teman-teman SBU yang masih mau mengulang lagi belajar Al-Quran ini. Ya, betul. Betul, Mbak, tidak ada kata terlambat ya buat belajar Quran. Karena nih saya juga sedang belajar ya sama syekh saya. Jadi memang ada orang yang baru belajar di usia 80 tahun misalnya. Ada nih, Mbak masih 30-an ya. Di 80 tahun nih beliau belajar pengen menghafal Quran misalnya ya. Alhamdulillah ketika 83 tahun beres tuh hafalan Qurannya 3 tahun. Atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah lihat di media sosial, di TikTok atau di manapun itu ada seorang nenek-nenek yang setoran hafalan Al-Mujadilah juz 28. Masya Allah itu luar biasa. Jadi memang untuk Al-Quran itu tidak ada kata terlambat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga gimana? Diturunkan Al-Qurannya usia berapa tuh? Usia 40 tahun ya gitu. Nah, terus apa lagi berapa belajar Qurannya? 22 tahun, Masya Allah. Jadi kalau kita misalnya baru belajar nih, terus baru sebulan atau 2 bulan, setahun belum bisa, nggak apa-apa. Tenang saja gitu ya. Karena apa yang penting itu adalah keistiqomahan kita bersama Al-Qur'annya gitu. Karena bukan bukan masalah usia atau apapun, tapi yang terpenting adalah kita ingin bersama Al-Qur'an. Jadi Rasulullah juga sampai usianya beliau ya ayat terakhir diturunkan, ya kan tugas terakhir beliau adalah sampai ayat terakhir diturunkan, maka apa namanya? Beliau sudah selesai tugasnya menjadi seorang rasul gitu. Jadi mungkin kisahnya sedikit cerita ya nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya ini saya masih ini nih, masih apa ya? Seneng banget gitu. Sebenarnya ketemu Mbak Evi, ketemu jamaah semua ini karena semua di sini hamba-hamba Allah pilihan. Karena hadisnya gimana? Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di dunia. Siapa itu? Ahlullah dan hamba pilihannya gitu ya. Jadi siapa Ahlullah itu keluarganya Allah di dunia. Jadi kalau Allah tadi betul kata Mbak Evi, udah mah dimudahin ya proses umrohnya ya Barakallah Mbak itu luar biasa sekali proses perjalanannya ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala apalagi di sini ada program yang luar biasa SBU ya memfasilitasi program Al-Qur'annya gitu. Kita belajar Al-Qur'an di tempat diturunkannya Al-Qur'an gitu. Di mana? Di Mekah dan Madinah gitu. Apalagi kita banyak di mana? Di Mekah gitu luar biasa. Terus apa? Kita belajar Al-Qur'an di waktu di mana waktu diturunkannya Al-Quran waktunya apa itu Ramadan gitu wah udah luar biasa banget gitu ya makanya terima kasih banyak kepada Mbak Evi dan juga selalu tim SBU yang telah memfasilitasi membantu kita semua di sini agar bisa umrohnya juga lancar nyaman udah gitu kita juga belajar difasilitasi belajar Al-Quran gitu jadi kan kalau umroh mungkin sehari ya Mbak ya. Prosesi Iya. umroh kan sehari ya gitu ya sehari atau mungkin yang mau umroh yang kedua sehari lagi. Tapi kita di sana akan beribadah berapa hari? Sekitar 30 hari insya Allah ya bersama-sama 28 harian. Nah, kita hiasi hari-hari kita dengan Al-Qur'an gitu. Baik yang mana setiap hurufnya itu berapa bernilai? Berapa? Satu hurufnya berapa? 10 10 kebaikan gitu. Tidakkah aku menyebutkan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf dan masing-masingnya 10 kebaikan. Apalagi kita bacanya di bulan Ramadan. Di Ramadan berapa? Dikalikan 70. Jadi kalau kita baca Ammayatasa alun misalnya ammayat ada berapa huruf? 10 huruf misalnya. 10 huruf berapa tuh? 10 kali 10 100 kebaikan di hari biasa. Kalau Ramadan berapa? Dikali 70 gitu. Belum satu halaman. Apalagi di sini saya ngelihat itu tuh apa?
Google Form-nya ya yang diisi oleh bunda-bunda semuanya, ayah semuanya. Targetnya tuh minimal 1 kali hatam, katanya luar biasa itu. Keren. Satu ayat juga 10 huruf itu udah banyak banget. Apalagi 1 halaman, apalagi 1 kali hatam. Wah, luar biasa. Jadi di sini tidak ada kata terlambat ya Mbak ya. Semuanya mau masih nanti ada yang paling balita apa paling kecil ya anaknya Mbak Evi itu ya Iya, atau Ustaz. siapa? Saya Ibrahim, Oh iya, 5 tahun. Ibrahim ya, Masya Allah. Kalau ikut juga ya, Masya Allah. Luar biasa. Umroh pertama berarti ya Ibrahim ya? Umroh kedua, Ustaz. Kedua, Masya Allah. Dulu waktu apa, bayi atau gimana? 2 tahun, Ustaz. 2 tahun, luar Sekarang biasa. Udah 5 sering tahun. ya. Oh, Masih kecil, Alhamdulillah. udah sering, Masya Allah. Barakallah. Ya, luar biasa. Jadi, teman-teman semua, ada yang masih kecil, ada yang udah senior, juga ada yang pertengahan. Kita tidak ada yang namanya terlambat ya. Jadi, kita belajar bareng-bareng. Dan nanti mungkin akan saya apa namanya? Apalagi kira-kira Mbak selanjutnya gitu. Saya mau apa namanya? Sedikit apa namanya? Buka bor gitu. Bor apa? Boleh, Ustaz. Whiteboard gitu untuk Justru saya tulis-tulis. sangat terharu, Ustaz ya. Sekarang ini jujur menahan tangis rasanya, Ustaz. Masya Allah. Sore ini saya baru tahu, Ustadz, bahwa kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu dikalikan pahalanya 70 kali pahala. Padahal sudah dapat 10 kali per huruf, masih dikalikan Ya, 70. Dan tadi yang membuat saya ini menahan tangis, Ustadz. Ustadz ya, sampaikan kita akan belajar Quran di tempat di mana diturunkannya Al-Quran. Saat betul. Ramadan adalah tempat di mana Al-Quran, waktu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga Betul, betul. yang bikin saya menangis ini kita belajarnya di tanah haram, Ustadz, di mana pahala Betul, betul. dikalikan 100.000 kebaikan. Masya Betul. Allah. Jadi Masya ya Allah, Allah. rasa-rasanya kayak tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur. Betul, Mbak, betul. Betul, Mbak. Saya juga ini merinding mendengarnya ya. Masya Allah. Terima Mudah-mudahan kasih, Ustadz. Bapak, Bapak Ibu semua juga sama ya. Nggak tahu nih, kalau saya merinding mendengar Mbak Evi seperti itu. Terasa ya, karena rasa itu pasti apa namanya ya? eh, yang namanya rasa itu pasti apa ya namanya ya? Terhubung ya gitu. Jadi yang namanya perasaan gitu, cinta gitu kan namanya akan mengalir gitu. Nah, jadi mungkin ada hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum ini mah bukan masalah sekarang aja ya. Karena ya kita inginkan ya Mbak ya, betul ya. SBU dan Mbak Evi memfasilitasi ini semua agar apa? Bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di sana, tapi setelah ini setelah ini kesananya gitu sampai setelah Ramadan setelah kita pulang ada yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan apa itu? Keberkahan Al-Quran. Sedangkan keberkahan Al-Quran itu keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau di sana saja kita mampu gitu, apalagi setelah dari sana gitu, insya Allah. Jadi itu luar biasa rasa Mbak Evi menular ya teman-teman semua luar biasa. Barakallah. Mohon maaf Mbak, saya itu nggak bisa serius gitu. Jadi apa Siap, namanya? Ustadz, siap. Kita harus sampai santai gitu ya. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Ustadz, justru ketika tahu, oh ternyata Ustadz Heri orangnya tidak saklek. Jadi teman-teman juga agak ketakutan dulu, Ustadz. Karena kan nih Iya. teman-teman belum mengenal. Jadi takutnya, aduh, sama Mbak Evi disuruh belajar Quran. Nanti malu Oh, kalau masih belum bisa. Kadang mungkin ada perasaan seperti itu, Ustadz ya. Saya menyadari. ya. Jadi saya kepingin merangkul teman-teman bahwa tidak perlu malu, tidak perlu takut. Kita semua belajar dari nol. Bahkan saya pun teman-teman, mungkin kalau teman-teman lihat, oh Mbak Evi pasti pinter ngajinya. Justru tidak, teman-teman saya juga belajar dari nol lagi. Ngaji saya tuh ngaji zaman dulu, Ustadz, yang masih hurufnya masih belepotan, panjang pendeknya belepotan. Jadi saya Ya. menyambut Ramadan ini sebagai awal dari saya memulai lagi bacaan Quran. Allah kasih keberkahan tadi, Ustadz. Semoga Hmm. bisa istiqomah sampai kita tutup usia, insya Allah. Nah, betul itu ya. Jadi sampai tutup usia. Oke. Mbak, kalau saya boleh scan apa screen share apa namanya? Saya Boleh jarang pakai di, Zoom sih, di biasanya share screen, boleh, Ustadz? Oh iya, izin ya Mbak ya. Ya, Ini sampai boleh, jam Ustadz. berapa nih kita waktunya? Ini Biar kita nggak. bisa sampai nanti menjelang maghrib, Ustadz. Oke, siap ya. Kalau yang mau izin juga boleh ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Karena Baik. perlu ya.
sampai Teman-teman, maghrib ya sebelum sebelum. ya, teman-teman nanti yang ketinggalan juga ini sudah saya rekam, nanti bisa melihat rekamannya. Oh iya, oke baik. Izin ya Mbak ya? Siap, Boleh? siap, siap Ustaz, silakan. Oke, siap. Gimana sih caranya? Eh, Ada Zoom tulisan whiteboard ya? share-nya Ustaz biasanya. Oh, layar. Ada foto, gambar dari file, berbagi kamera, dokumen. Kalau Zoom whiteboard ya kayaknya? Oh, kalau Bukan. whiteboard, Ustadz ya, whiteboard biasanya di more itu Ustadz ada tulisannya more, lalu ada whiteboard, ada titik Oh iya. tiga di bawah more, lalu whiteboard. Ini adanya tulisannya Zoom whiteboard, betul yang itu? Ah ya benar Ustadz benar. Oh iya, oke. Izin ya nih, jarang pakai Zoom soalnya nih. Iya Ustadz ini Ada, sudah, ada. ya sudah Udah ada ya? sudah ada Ustadz. Udah ada. Masih loading di sini. Oke, sambil ngobrol-ngobrol sambil menunggu ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya, yang belum mengucapin langsung kepada Mbak Evi dan juga jamaah SBU semua, terkhusus kepada Mbak Evi. Terima kasih ya yang telah menjadi jalan saya bisa ikut keberangkatan umroh Ramadan ini bersama Mbak Evi dan teman-teman semua. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Semoga mudah-mudahan setiap amal ibadah yang saya lakukan di Haramain dari mulai berangkat sampai pulang kembali dan apapun yang saya lakukan termasuk mengajarnya menjadi amal jariah buat Mbak Evi, buat suami, buat orang tua dan jamaah semuanya ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih ya Mbak ya. Iya Pak Gitu. Ustadz sama-sama. Oh ini ya gini ya. Kalau kalau share ini apa namanya? Share sebentar Mbak. Maaf ya ini teknis saya masih belum. Kalau share apa namanya? Yang lainnya gitu Mbak, aplikasi gitu, yang titik tiga itu ya Mbak, mau share apa catatan? Ada Mbak suaranya Mbak? Dengar tak? Dengar. Di share Ustadz, Ya. yang di share, lalu Share, screen ya. Ustadz, lalu screen. Oh, share. Maaf ya, ini saya masih bisa. Di sini kan bagikan ya, yang bagikan itu bukan? Ya, ya bagikan Ustadz layar. Kalau bahasa Indonesia bagikan lalu layar. Oh, layar. Oh, yang Iya. layar. Di sini pakai bahasa Indonesia. Ah, ini ada. Oke, siap. Izinkan. Maaf ya, ini kenapa ada itunya ya? Sebentar, Mbak. Siap Ustadz tidak apa-apa. Ini sudah keluar, keluar Mbak? Ya, ini Ustadz tinggal langsung Ah, menuju aplikasi yang mau Ustadz share. nih, catatan ini udah ada. Catatannya sudah ada? Ini masih belum nampak Oh, Ustadz. belum. Itu tadi yang izinkan itu belum dipencet Ustadz. Oh, izinkannya. Saya izinkan dulu. Catatan. Sudah diizinkan. Maaf ya, ini masih belajar, Mbak. Ini lomba Evi udah biasa itu ya, biasa Ya pakai Bapak Zoom. Ustadz. Maaf ya, teman-teman semua ya. Mohon dimaafkan nih. Tampilkan sistem ini. Sini. Tidak apa-apa Kita Ustadz. bisa. Hmm. Sambil kenalan kita ya. Nah, layar sudah. Tapi di sini masih nggak keluar catatannya. Sudah diizinkan ini, tapi nggak keluar. Tampilkan layar. Wah, sudah dicek layar. Ini ada ya, Mbak ya? Biasanya Layar. Ustadz ini pakai device apa Ustadz? HP atau Oh, laptop atau? ini tab apa ya? Tab Redmi kalau nggak salah, Mbak. Oh baik. Pakai tab Iya. Ustadz ya. Ustadz bisa ini video call saya di WhatsApp yang menggunakan HP. Ustadz mungkin bisa saya bantu. Oh, video call. Oh iya Oh, iya. Maaf ya. siap. Saya ini atau Ustadz. yang tadi juga nggak apa-apa mungkin ya, Mbak ya. Oh, ini ada Biasa kalau Ustadz ngirim saya ini PDF ini ya. Ustadz saya sharekan dari saya Ustadz ya. boleh itu juga boleh. Oke, siap. Saya sambil kalau papan tulis ini juga ada ya. Kalau saya coret-coret di sini bisa nggak nih? Ini Oh kalau ya. saya sharekan yang Ustadz Heri, Oh, hilang ya. iya hilang Oke. kayaknya Ustadz. Ya. Coba saya izin dulu pakai yang ini dulu whiteboard yang Zoom. Apakah bisa ya? Nanti yang saya kirimkan ke Mbak nanti itu kan. Oh, ini Ustadz ya. Ya. Ini Ustadz ya. Ya itu belum diganti judulnya, maaf ya. Oh, baik kita. Kayaknya nggak ada PPT ya di situ ya Mbak ya? PowerPoint. Ini acak-acakan belum Iya, saya Ustadz. share itu PPT. Nggak apa-apa, nanti Oh, Mbak iya. sama saya disebutkan aja. Siap. Coba saya
izin pakai itu ya, Siap. pakai ini, pakai apa namanya? Maaf ya teman-teman semuanya, teknis dulu. Biasanya lancar ya. Kalau biasanya saya pakainya Google Meet, jadi aja Oh begitu. belum biasa. Tidak Iya. apa-apa. Oke. Papan tulis. Nah, keluar papan tulisnya? Keluar Ustadz. Oke. Semoga bisa coret-coret ya di sini ya. Oke, jadi sambil sambil ngobrol ya. Jadi sebelum kita apa namanya? Sebelum kita belajar apa namanya? Kita itu, nah coba ada nggak? Oh ada ya. Oke, alhamdulillah. Ini juga lah nggak apa-apa ya. Banyak toolsnya kalau gini. Oke. Jadi yang pertama kita harus sediakan adalah sebagaimana kita menyiapkan tanaman, maka kita harus menyiapkan yang namanya media tanam. Apa itu? Wadahnya. Apa itu wadah ya? Kalau tulisannya agak jelek, mohon maaf ya. Wadah. Ada suaranya, Mbak? Saya takutnya ini Ada nggak ada Ustadz, suaranya. aman Ustadz, Ya, Alhamdulillah. oke, aman ya. Nanti kasih tahu aja ya, boleh teman-teman semuanya. Nah, wadah. Apa itu wadah? Wadah, ya kita bicara sedang. Nanti kita akan belajar gini. Dalam belajar Al-Quran, kita akan belajar yang namanya umum dan khusus. Ini yang akan membuat kita lebih bijaksana. Ini bukan soal belajar Quran ya. Kalau kita belajar Quran, akan kita pelajari semuanya. Maka kita akan belajar sesuatu yang umum dan khusus. Oke ya, semuanya ya. Jadi izin saya akan kita mah di sini sharing ya, bukan menggurui tapi kita sharing-sharing aja di sini ya. Jadi kita akan belajar apapun itu, terutama dalam hal belajar apa? Al-Qur'an. Maka kita akan belajar umum dan khusus gitu. Ke atas itu akan jadi umum, ke bawah itu akan jadi khusus. Apa itu maksudnya? Oke, saya contohkan dulu ya. Misalnya gini, dalam hal itu kayak misalnya kita nanti akan belajar nggak usah materi lah, nanti materi kita bertahap. Jadi di kita itu biasanya di rumah tafis ya atau ini kita biasanya ber-TTL ya. TTL apa itu? Bertahap, bertingkat, berkelanjutan. Jadi yang penting itu. Yang penting itu bertahap ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah malu, nggak usah gimana ya. Kalau misalnya nanti kita belajar Al-Quran, gitu ya. Mana penghapusnya ya? Oke. Ya gitulah ya. Nah, akan bertahap bertingkat memang. Itu rumusnya ya ber-TTL, bertahap, bertingkat, berkelanjutan. Jadi jangan takut kalau misalnya di sini ada yang belum bisa baca, misalnya saya masih panjang pendeknya belum betul, belum benar atau misalnya belum hafal nggak apa-apa. Karena yang terpenting itu adalah kita mau. Nah, makanya di sini pentingnya apa? Wadah. Wadah itu ada apa? Seperti media tanam. Apa itu media tanam? Kita akan belajar media tanam. Media tanam, kalau ibaratnya sebuah tanaman yang indah atau pohon yang tinggi, pasti semuanya itu berawal dari sebuah biji. Nah, biji itu baru dimasukkan ke dalam sebuah media tanam. Nah, dia akan menjadi pohon yang besar, yang kuat, yang jadi kalau kita seorang pembelajar Al-Quran itu diibaratkan sebuah pohon. Pohon yang gimana? Yang bagaimana ketika dia bukan hanya menjadi apa namanya menuduhkan orang lain, bukan menuduhkan diri sendiri maksudnya, tapi bisa menuduhkan orang lain. Ketika daunnya, rantingnya, dahannya, bahkan buahnya bisa dimakan oleh orang lain. Itulah. Jadi seorang pembelajar Al-Quran itu seperti ibarat sebuah pohon, gitu ya. Nah, yang namanya pohon gimana? Pohon itu bisa menaungi, gitu ya. Orang panas jadi teduh, misalnya gitu. Terus apa lagi? Buahnya kita bisa bisa makan, gitu. Terus apa lagi? Bisa banyak manfaatnya gitu tergantung jenis pohonnya seperti itu. Makanya kalau orang sebaik-baik kalian adalah apa? Orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tapi untuk Al-Qur'an ada lagi hadisnya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau di sini apa? Ada belajarnya ya. Bahkan gimana orang yang belajar itu luar biasa pahalanya gitu ya. Dan seorang pengajar Quran seperti saya dan ustadz-ustadz lainnya misalnya, terutama saya, nah saya juga sama sekarang juga masih belajar. Karena seorang yang pembelajar Al-Quran itu memang harus terus belajar. Nah, contohnya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan takut, jangan malu. Karena apa? Bahkan setingkat Rasulullah pun belajar.
Sama siapa? Sama malaikat Jibril alaihi salam gitu. Beliau gimana dulu? Usia 40 tahun baru menerima wahyu gitu. Gimana? Udah bisa baca belum? Belum kan ya? Belum bisa baca. Belum bisa, belum bisa. Maaf ya, sebentar ya. Sebentar ya, maaf ya, ada iklan dulu. Ini saya biasanya banyak anak-anak di sini juga lagi pada ngaji ya. Mohon maaf ya, Mbak ya. Oke, terdengar ya suara saya? Masih ada, Dengar Mbak? Ustaz, siap enggak Bapak Ustaz? Ya, tadi di bawah lagi pada ngaji. Jadi sampai mana ya? Sampai sebaik-baik Al-Quran adalah yang belajar dan mengajarkannya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga belajar. Bersama siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Gitu. Pas usia 40 tahun. Ini Mbak misalnya masih berapa dan teman-teman ada yang 20, ada yang berapa, nggak apa-apa. Makanya tidak ada terlambat. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dulu beliau ketika mendapatkan wahyu pertama, ya nanti di sana ya, kita mah langsung itu luar biasa. Di sana di tempatnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa jalan-jalan ke sana ke Gua Hiro atau kemana bisa melihat tempat diturunkannya wahyu pertama. Gimana Rasulullah? Rasulullah juga. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini mah deg-degan nih, nggak apa-apa wajar. Rasulullah juga ketika dapat wahyu pertama apa Iqra, bacalah gitu. Itu bergetarnya sampai luar biasa gitu, sampai ditenangkan oleh istrinya Khadijah gitu. Jadi beliau juga belajar. Belajarnya berapa tahun lama gitu. Nggak sampai nggak. Aduh, jadi kalau saya sekarang masih aduh saya baru juga belajar. Misalnya sekarang baru belajar nih hari ini. Besok saya makanya nggak bakat gitu saja. Enggak ya. Ya kan baru juga besok baru 1 hari ya. Atau apalagi baru 30 hari. Rasulullah juga berpuluh tahun gitu. Jadi tenang saja gitu ya untuk apa namanya? Untuk belajar Al-Qur'an ya. Itu jadi tenang-tenang aja. Mana sih? Ah, ini. Jadi kita akan bertahap. Al-Quran juga diturunkannya secara bertahap. Terus nanti bertingkat dan berkelanjutan. Nah, yang paling penting apa ini? Berkelanjutan. Atau kita sebut dengan apa? Istiqomah. Sampai apa tuh? Kata Mbak tadi betul. Sampai akhir hayat. Kita ada disebut dengan The Amazing Dad Project. Di kita ya pakai kurikulum salah satunya adalah The Amazing Dad Project. Tahu The Amazing Dad Project? Menjemput kematian yang luar biasa. Jadi ketika kita meninggal tuh harus punya apa namanya eh, apa namanya sesuatu hal yang luar biasa. Kita mau dikenal sebagai apa gitu? Mau dikenal sebagai nauzubillah gitu seperti nanti ada ya di Mekah nanti ada yang rumah siapa tuh Abu Lahab misalnya. Terkenal sampai sekarang tapi terkenalnya apa? Yang gitunya gitu yang nggak baiknya nauzubillah. Tapi di sana ada makam Rasulullah yang mulia dan para sahabatnya. Siapa menjadi orang yang apa yang paling paling mulia gitu. Nah, itu akan terkenang. Nah, kita sebagai manusia di sini yang jamaah ini luar biasa, pasti orang-orang yang hebat di sini, orang-orang yang Allah pilih. Tidak sembarang orang belajar Al-Qur'an, umroh di bulan Ramadan yang pahalanya seperti haji, wah luar biasa. Makanya Allah mempunyai keluarga di dunia. Siapa itu? Ahlul Quran dan wakhoso, hamba pilihannya. Makanya di sini boleh jadi teman-teman semua Mbak Evi terutama dan semuanya di sini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Allah pilih untuk menjadi keluarganya. Untuk belajar apa nih? Bapak Ibu belajar Al-Qur'an. Jadi spesial tuh Al-Qur'an itu kalau bapak-bapak dipilih untuk belajar Quran itu berarti Allah tuh pengen menghendaki yang barusan tuh, pengen menjadikan bapak ibu sebagai keluarganya di dunia. Siapa tuh? Ahlullah, ahlul Quran. Nah, seperti itu ya. Itu untuk semangatnya dulu ya, Bapak Ibu semuanya yang Allah rahmati. Nah, kembali lagi ke sini ke wadah. Saya hapus yang ini ya. Oke. Oke, wadah. Seperti media tanam, kita mau jadi pohon yang kayak gimana sih? Pohon yang misalnya baru ditanam langsung layu misalnya gitu. Enggak ya, tapi kita pengen menjadi pohon yang tinggi, yang pasti kan ya, yang namanya badai, kehidupan pasti ada ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika kita menjadi sebuah pohon yang tinggi, yang kuat, maka badai apapun kuat gitu ya. Dan bisa meneduhi banyak orang, bisa bermanfaat, buahnya bisa menghasilkan ke banyak orang. Nah, dengan apa? Makanya Allah turunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Al-Quran akan dijaga dengan dua. Satu, Al-Quran itu dijaga dengan dua. Satu, dengan tulisan yang Bapak Ibu pegang ya, Al-Quran Mushaf. Yang kedua adalah di dalam dada. Atau apa? Disebut hati. Jadi Al-Quran itu dijaga dalam dua hal ya. Yang satu dengan tulisan di Mushaf Al-Quran.
Al-Qur'annya dengan mushaf Al-Qur'an ini ya, dan dijaga dalam dada di sini. Dada. Jadi kalau bapak-bapak kayak ada yang disebut dengan apa di sini? Hafiz. Hafiz. Bapak-bapak sama ibu-ibu atau gini weh. Apa maaf ya ada Sundanya. Gini, mungkin saya tektokannya sama itu ya sama Mbak Evi ya. Mbak Evi kira-kira apa makna yang Mbak Evi ketahui tentang Hafiz? Kira apa Mbak? Itu adalah orang yang menghafalkan Quran, Ustadz ya. Menghafal Quran ya. Ya, Hafiz yang itu ya. Jadi kalau Mbak Evi menerjemahkannya Hafiz itu apa? Yang hafal Quran? Ya, orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, orang-orang yang hafal Quran. Berapa juz tuh kira-kira hafalnya? 30 juz, Ustadz. Oh, 30 juz. Nah, ini sih katanya. Katanya gitu ya. Oke. Oke, kita apa disebutnya disclaimer. Disclaimer tuh apa ya disebutnya ya? Oh ya, kita kan ini kita belajar ya. Kan kita belajar mulai dari sini belajar sampai nanti kita ketemu di sana insya Allah lebih mudah-mudahan bisa lebih dahsyat lagi ya. Oke, Hafiz. Oke. Hafiz, ya. Hafiz itu kata hufaz. Hufaz itu apa? Menjaga. Ya memang memang artinya menjaga ya. Menjaga. Betul Mbak ya itu. Nah, makanya kita tadi ada umum ada khusus. Ke atas tuh maksudnya kalau jalurnya gini, nah ini ke atas ya, ke atas. Kalau ke sini ke bawah. Contohnya gini, sebelum ke sini ya, sebelum ke menjaga, ada atas ada bawah. Maksudnya gini, nanti ini kita belajar dalam ilmu misalnya tajwid, nanti ada idgham ada apa, itu kita nggak bahas itu dulu. Kita nanti aja tenang itu mah. Teori ya, itu mah teori. Nah, atas bawah maksudnya gini, dalam dalam hal umum kita akan ada yang sama. Tapi ke atas akan ke bawah akan ada yang beda, tapi ke atas akan ada yang sama. Contohnya gini ya. Di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Sama atau beda? Eh sama Mbak Evi aja ya tektokannya ya. Mbak Evi misalnya kalau apa laki-laki dan perempuan sama atau beda? Beda, Ustadz. Beda ya. Tapi ke atas akan sama apa coba misalnya? Sama-sama manusia. Betul tidak? Nah, Betul. nah laki-laki perempuan beda. Tapi ke atas akan ada yang sama. Sama apa itu? Misalnya sama-sama manusia. Tapi manusia akan ada yang beda lagi ya. Sama apa tuh? Sama-sama, misalnya sama-sama jin gitu ya. Sama jin beda ya. Beda. Tapi ke atas akan ada sama. Apa tuh? Makhluk Allah. Sama-sama makhluk Allah gitu. Ke atas tuh kayak gitulah. Nah gitu. Jadi kita tuh akan belajar yang namanya umum khusus. Kita akan belajar sebuah kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaannya perlu dilatih ya. Dilatih. Nah, makanya kita akan membedakan mana umum, mana khusus. Misalnya gini. Nah, makna hafiz ini sebenarnya umum. Menjaga. Menjaga itu apa sih? Umum. Makanya di sini nanti akan ada disebut dengan hamilul. Pernah dengar ya Mbak ya? Hamilul Quran. Nah, pernah dengar Mbak hamilul Quran? Pernah, Ustadz, pernah Teman-teman. dengar. Nah ya, itu hamilul Quran. Kayak di Hafiz ini doa-doa, doa-doa ada kata-kata hamilul Quran gitu, Ustadz. hamilul Quran. Ya betul. Nanti gini, ada hamilul Quran, ada hafizul Quran, ada khodimul Quran. Khodimul itu apa khodim? Khodim itu pelayan. Kalau hafiz itu namanya hafiz itu apa namanya? Penjaga. Hamilul nanti yang menjaga. Nah, ini tingkatan yang lebih atas juga salah satunya. Oke. Ini mah ke teknis gampang ya. Insya Allah kalau yang tadi di-share kayak jurnal itu gampang. Nah, yang kita perlu siapkan tadi apa? Wadah. Nah, nanti kita kesimpulannya di akhir ya. Nah, hafiz itu apa? Hafiz itu dari hafaz. Hafaz, apa? Menjaga ya, menjaga gitu. Tapi karena di Indonesia, jadi gimana? Kan ada biasanya kayak bahasa Arab itu kan apa namanya? Ya ke Indonesia tuh jadi ada apa? Itu tuh disebutnya tuh serapan gitu ya. Jadi berbeda. Di Indonesia jadi gini. Jadi hafal gitu ya. Hafaz haznya jadi L. Jadi hafal. Jadi apa? Hafiz itu hafal katanya. Hafal apa? Hafal Quran berapa? 30 juz gitu. Padahal gimana padahal? Oke, kita hapus ini. Nah, maknanya adalah menjaga. Ini saya belajar sama Syekh saya. Syekh Hanafa Maulana LCMAG. Beliau salah satu pemegang sanad tertinggi di Indonesia gitu ya. Saya belajar berguru sama beliau ya. Beliau sekarang lagi di Mesir lagi belajar juga sama kayak kalau saya ke sini kalau beliau lagi ini lagi apa lagi ngajarin di sana juga namanya
Daurah Al-Mahir bil Quran, Dauman. Oke, kalau ada yang kenal mungkin sudah kenal ya. Nah, oke, kembali lagi ke Hafiz. Hafiz tuh di kita jadi kata-katanya tuh jadi hafaz jadi hafal. Kan jauh ya. Gak tahu ya semenjak apa jadi hafal gitu ya. Aduh susah ini. Apa-apa ya jadi hafal. Nah, menjaga itu apa? Menjaga itu apa sih? Menjaga mesti hafal nggak? Tidak mesti, Ustadz. Tidak mesti. Oke. Tidak mesti ya. Oke. Jadi kita akan belajar kalau kalau itu maksudnya gimana? Yang umum akan dijawab kalau kita jawab pertanyaan, maka yang umum harus dijawab dengan umum. Yang khusus dijawab dengan khusus. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan. Mbak Evi suka laki-laki. Alhamdulillah, Ustadz. Suka ya? Ustadz. Suka laki-laki. Kalau suka perempuan, Suka juga, Ustadz. suka juga. Nah, itu maknanya gimana tuh? Umum apa khusus? Nah, kalau Umum, misalnya gini, Ustadz ya. Mbak Evi suka laki-laki, wah suaminya gimana tuh? Kalau itu kan kalau khusus ya. Kan kalau khusus gini, Mbak Evi suka laki-laki yang seperti apa? Saya punya suami. Maaf maaf saya tidak suka laki-laki. Saya sukanya cuma satu laki-laki. Nah, beda ya. Tergantung dengan pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Kalau pertanyaannya gini nih, misal contohnya, Mbak Evi cinta sama siapa? Ah, itu beda lagi ya. Cinta sama suami, sama anak gitu. Cinta nggak sama bapak ini? Wah, beda lagi pertanyaannya. Maka umum akan dijawab umum, khusus akan dijawab khusus. Nah, jadi khusus, jadi kita nggak boleh pertanyaan umum maka dijawab khusus gitu. Ya, maka umum akan umum khusus. Nah, ini juga begini. Kita akan belajar tentang makna umum. Maka makna umum dari Hafiz adalah menjaga. Menjaga itu gimana sih maksudnya? Nah, tadi apakah menjaga perlu hafal? Nah, Bapak Ibu di sini meniatkan, apalagi Mbak Evi dan semuanya teman-teman di sini meniatkan, insya Allah saya ketika umroh akan apa namanya menghatamkan Quran, misalnya akan ikut belajar kelas bersama saya bersama Mbak Evi dan teman-teman semuanya agar memperbaiki setiap huruf yang saya baca misalnya gitu. Nah itu bagian dari menjaga, menjaga Al-Quran, bagian dari Hafiz itu. Terus gimana saya tadi kan cuman hafalnya misalnya saya dengar ya udah hafal surat Al-Mulk ya. Mbak Evi udah beres ya Al-Mulknya, barakallah. Luar biasa ya. Mbak Kurang Evi udah lembar hafal. ketiga, Ustadz. Gimana Mbak? Kurang lembar ketiga yang cuma Kurang nomor tetap tiga. gitu. Ya, kemarin Separuh luar biasa. halaman tuh, Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, katanya ya mulai menghafal Al-Mulk ya. Masya Allah. Ya, Ustadz. Kemarin dapat kabar Alhamdulillah. dari ngobrol-ngobrol sama Ustaz Wildan. Masya Allah. Insya Allah ya. Itu gimana? Saya belum hafal nih. Misalnya apa namanya? Al-Mulk gimana? Nah, berarti tapi satu halaman sudah. Berarti Mbak Evi menjaga satu halaman surat Al-Mulk. Menjaga surat Al-Mulk tetap menjaga surat Al-Mulk. Tetap menjaga Al-Quran, tetap menjaga Al-Quran gitu. Jadi apa menjaga? Menjaga itu maknanya luas. Maka Hafiz ini kalau diginikan ya. Nah, saya jadikan ya Hafiz. Maka maknanya luas. Oke, di sini bisa. Oke, makna menjaga apa tuh kira-kira? Misalnya Mbak Evi menjaga Ibrahim. Dalam rangka apa itu menjaga? Dalam rangka sayang. Oke. Menjaga itu apa? Karena dalam rangka mencintai. Maaf ya susah nih. Mencintai. Misalnya apalagi Hafiz menjaga dalam rangka apa? Menjaga apa? Apa ya kira-kira boleh dibantu? Apa misalnya sayang? Apa menjaga? Merawat misalnya ya. Apalagi Mbak kira-kira tuh. Hafiz. Kewajiban sebagai orang tua ya, Ustadz. Ya gitu. Sayang tuh gimana sayang tuh? Sayang tuh ada cabangnya lagi. Sayang tuh apa? Mengasihi, gitulah. Nah itulah makna hafiz itu luas. Menyayangi. Hafal juga termasuk bagian dari hafal gitu ya. Hafiz. Apalagi banyak lah. Banyak ya. Gitu. Jadi hafiz itu banyak banget cabangnya. Oh, hafal itu apa? Hafal itu dengan menjaga apa? Hafal tuh menjaga tajwidnya, contohnya. Menjaga apa lagi? Menjaga tadaburnya, kan ya ada tadabur ya di sini, ada apa lagi? Oh banyak itu. Ada tadabur, oh banyak. Jadi hafiz itu maknanya sangatlah luas. Jadi kita jadi bukan hanya sekedar hafal yang itu tuh, yang mana tuh? Yang tadi, yang 30 juz. Jadi bukan itu aja ya. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini setiap maghrib baca walaupun satu ayat sehalaman setiap hari itu adalah bagian dari menjaga. Berarti Bapak Ibu di sini hafiz juga gitu. Hafiz apa? Hafiz menjaga tilawah. Siapa saya istiqomah menjaga hafalan hadis satu hari satu ayat itu habis juga. Terus apa lagi? Misalnya saya cuman bisa belajar aja, belum ngerti. Misalnya saya mah ikut sama ustadz di rumah gitu atau majelis di ibu-ibu ya biasanya ada pengajian tuh ibu-ibu ya di masjid ada asar atau apa.
saya cuma tilawah aja ngeliling gitu ya, halakoh biasa. Itu bagian dari menjaga juga. Jadi hafiz itu apa? Maknanya sangat pas. Maka di sini nanti ada yang pertama hamilul Quran. Hamilul Quran. Oke. Hamil. Nah, ini kata-katanya ini nih. Apa hamil? Kata-katanya juga hamil. Oke. Tadi Mbak Evi cerita katanya. Apa namanya? Apa? Nggak nggak umroh dulu ya selama berapa tahun ya Mbak ya tadi ya? Iya Eh, benar Ustadz. 5 tahun. Berapa ya? Lagi hamil katanya ya. Hamil katanya gini. Kenapa nggak umroh dulu? Bukan bukan berarti nggak mau ya, karena lagi hamil misalnya hamil apa? Karena ibadah umroh kan ibadah fisik ya. Nah, orang hamil gimana? Mbak kenapa menjaga kehamilan? Karena ada seorang yang Allah titipkan di dalam kandungannya Mbak Evi, di dalam kandungan misalkan di sini ada ibu-ibu banyak ya. Ibu-ibu kan pernah hamil ya misalnya. Hamil gimana orang hamil? Ada nggak orang hamil yang nyimpen nyimpen dulu kandungannya? Saja gini, saya lagi capek nih, simpan dulu, dikeluarin dulu gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Keluarin dulu anaknya, nanti masukin lagi gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Apalagi misalnya makanan dijaga tuh, vitamin dimakan, apalagi susu juga dimakan. Terus apalagi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, dijaga tuh. Nah itulah hamil Quran tuh seperti itu, seperti orang yang ketika hamil, begitupun ketika kita belajar Al-Quran. Makanya gitu. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, seperti orang yang sedang hamil gitu ya. Makanya disebut hamil Quran. Penjagaannya itu seperti orang yang sedang menjaga kehamilan. Insya Allah di sini banyak ibu-ibu, dan bapak-bapak juga sama ya. Bapak-bapak juga ketika istrinya sedang hamil kan ikut ngejagain ya. Aduh, istrinya apa kerasa gitu, diusapin apa diusap itunya apa perutnya, punggungnya kerasa diusapin bisa gitu ya. Ikut menjaga. Jadi orang-orang di sekelilingnya itu ikut menjaga, ikut menyayangi gitu. Nah, itulah hamil Quran. Makanya ketika kita belajar Al-Quran, mudah-mudahan kita semua di sini, seluruh jamaah SBU di sini yang ikut keberangkatan Ramadan ini, yang dipimpin oleh apa Mbak Evi gitu ya, mudah-mudahan menjadi eh, mulai dari sekarang ya, detik ini sampai nanti mudah-mudahan sampai pulang bahkan sampai nanti pun bisa apa? Bisa terus jadi seorang hamilul Quran. Sebentar ya, izin dulu. Sebentar Mbak, ya izin dulu bentar, kondisikan dulu. Izin. Ya Ustadz silakan Ustadz. Mohon maaf ya teman-teman karena Ustadz Heri kalau sore di rumah beliau itu beliau membuat rumah Quran Mahabbah ya di mana banyak anak-anak yang belajar Quran di rumah beliau dan Maaf ya, ya apa Insya Allah. Ini anak-anaknya pada ikutan. Mohon maaf. Kalau saya ngajar tuh suka apa? Nimbrung di sini, nimbrung di apa namanya? Ikut ngajar. mohon maaf sinyalnya terputus Ustadz sepertinya. Kita tunggu dulu ya teman-teman sepertinya sinyalnya Ustadz masih nge-lag nih.
Mohon maaf ya teman-teman, ini Ustadz internetnya masih terputus. Kita tunggu Ustadz untuk bergabung Sudah kembali. ada, Mbak? Oh iya, sudah ada Ustadz, sudah. Ya, mohon maaf ya ini. Aduh, ini saya kalau ngajar juga banyak iklannya ya. Masya Allah, mohon dimaafkan. Oke, Mbak, kita lanjut lagi ya. Siap Bagikan Ustadz. layar lagi ya. Tadi internetnya mati. Oke, ya, bagikan layar lagi. Oh, salah-salah. Oke, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi hafiz itu maknanya sangatlah luas. Kita ulangi lagi ya dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hafiz itu maknanya luas, bisa menjaga, bisa menyayangi, mengayomi. Makanya nanti kita akan lebih dalam lagi. Jadi seorang yang hamilul Quran. Oke. Ya, menjadi seorang hamilul Quran. Orang yang selalu senantiasa kemana-mana Al-Qurannya. Ada ya, Mbak ya? Gambar saya. Ada Ustadz, terlihat Ustadz. Nah, misalnya jadi kemana-mana tuh seperti orang yang sedang hamil, ya ilustrasinya gitu aja. Jadi kemana-mana tuh ketika kita baca Al-Quran seperti orang yang hamil. Aduh, kan kalau orang hamil gimana nih? Aduh, belum makan nih, misalnya. Terus apa lagi? Aduh, belum belum apa nih namanya? Belum minum vitamin. Langsung buka Quran. Atau misalnya ketika ada masalah atau orang yang hamil gimana tuh? Misalnya ketika berusaha belajar apapun tentang kehamilan, tentang apapun diusahakan. Karena apa? Ada sesuatu yang berharga dalam dirinya, yaitu apa? Seorang bayi. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut apa? Disimpannya dalam sebuah sebuah apa? Sebuah organ yang dinamakan dengan asma Allah. Apa itu? Rohim gitu ya. Rahim ya gitu. Rahim itu apa? Kasih sayang gitu ya. Kasih sayang. Makanya rahim itu tempatnya kasih sayang. Makanya orang yang apa? Yang belajar Al-Quran juga seperti orang hamil gitu. Jadi seperti ini adalah bukan anak ya seperti ya, tapi maksudnya seperti orang seperti hal yang memang kita jaga, kita kita jaga, kita sayangi gitu, kita jaga. Pasti kan orang ketika udah lahir gimana tuh anaknya, kita kasih makanan terbaik, kita perjuangkan, kita sekolahkan, gitu, kita bela-belain tuh gitu. Makanya ketika kita belajar Quran, kita bela-belain juga nih Al-Quran ini. Karena hadisnya gimana? Bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat di akhirat. Pemberi syafaat itu apa? Memberikan pertolongan. Oke. Nanti kita akan lebih dalam tentang syafaat. Kembali lagi. Nih. Nanti ada yang disebut dengan syafaat. Hadisnya gimana? Bacalah Al-Quran karena dia akan datang sebagai pemberi apa nih? Pemberi syafaat untuk apa? Untuk Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di sini Iqra'ul, bacalah Quran karena ia akan datang sebagai pemberi apa nih? Syafaat. Li ashabi. Li ashabi itu apa? Sohib, sahabat gitu ya. Apalagi namanya pembacanya juga bisa gitu. Kemana-mana tuh, makanya kita akan jadikan sebuah habit di Ramadan nanti ya. Kemana-mana itu, makanya kemarinnya sarannya apa kan ada yang nanya ya sarannya pakai Quran apa? Ya intinya mah Quran yang biasa dipakai, yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau Quran gini cukup ya boleh, yang mana? Yang penting kemana-mana kita jadi seorang sahabat. Sahabat tuh kemana sih? Sahabat tuh yang kayak gimana? Sahabat tuh yang apa-apa kita ke mereka gitu ya. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak atau Mbak Evi dan semuanya punya yang namanya sahabat ya, atau pernah punya sahabat gitu. Kemana diajakin ya, kemana-mana diajakin. Ayo, yuk. Ada kafe baru nih misalnya, atau ada apa tempat makan baru pasti diajakin gitu. Nah, kita harus memperlakukan Al-Quran ini seperti sahabat kita. Gitu. Oke, terus apa tadi di sananya? Kan saya tadi nggak habis gitu. Habis itu makanya apa? Membaca, menjaga maknanya luas ya. Dan apa di sini hadisnya itu ikro. Depannya itu apa? Ikro. Ikro itu apa, Bu? Pak, membaca. Jadi bukan gini, hadisnya tuh nggak bunyinya gini. Hafalkanlah Al-Quran, baru dapat syafaat. Nggak gitu ya. Di sini Rasulullah bilang apa? Baca, baca aja. Cuma
baca aja gitu ya. Cuman baca aja. Baca aja. Coba bayangin Bapak Ibu semua. Bacanya aja bisa menghasilkan syafaat. Oke, sebelum ke yang barusan ya. Kita ini dulu. Apa itu syafaat? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu syafaat? Mbak Evi, tahu syafaat Mbak Evi? Insya Allah udah tahu ya Mbak Evi. Apa Mbak Evi kira-kira? Ini toktakannya kan nggak bisa sama yang lainnya, sama Mbak Evi aja, mohon maaf. Syafaat itu ini Ustadz ya, nanti kita didapat pertolongan dari Nabi ya. Ya, ya betul betul bisa. Jadi pertolongan ya. Apa Pertolongan. tadi Mbak? Pertolongan. Atau yang lain boleh. Kasih jawaban yang lain. Biar nggak sepi nih. Pertolongan. Susah nih Inggrisnya nggak ya. Ada lagi Bapak Ibu semuanya apa tuh syafaat? Pertolongan. Kalau tadi Mbak Evi bilang dari Nabi ya? Ya, bisa. Pertolongan dari Nabi. Ada lagi yang lain selain pertolongan apa? Ya, pertolongannya khusus ya di sini. Kalau nanti syafaat Nabi ada beda. Syafaat Nabi, sahabat Rasulullah Muhammad SAW ada nanti orang yang misalnya menyayangi anak yatim atau misalnya ada syafaat Nabi. Nah ini mah beda ya. Ini syafaat yang kita maksud ada di sini ada yang tadi hadis yang tadi. Bacalah Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat. Jadi siapa yang memberi syafaatnya? Al-Quran khusus. Al-Qurannya yang ngasih syafaat. Oke, nih Quran. Tuh. Apa itu pertolongan ya? Betul ya. Jadi yang kita maksud adalah syafaat itu adalah pertolongan. Oke. Nah, pertolongan ada dua. Oke. Pertolongan itu ada dua juga ya. Nah, ini. Pertolongan akan ada dua. Kita taunya kalau ditolong apa? Kalau misalnya Mbak Evi. Mbak Evi kalau ditolong gimana biasanya? Senang Langsung Ustadz. ditolong? Terima kasih. Senang ya? Oh ya Hmm. senang. Oke, gini aja lah. Cerita aja gini. Ada seseorang, misalnya siapa? Fulan aja ya. Fulan. Fulan jatuh. Jatuh ya. Jatuh kesandung misalnya jatuh. Gubrak misalnya apa? Jatuh. Udah gitu ditolong. Ditolong nggak tuh? Kebawahnya tektokannya sama Mbak Evi aja ya. Ditolong nggak Mbak Tolong Evi itu? Ustadz. Ditolong. Tapi sakit nggak? Sakit Ustadz. Sakit ya. Jatuh dulu ya misalnya terluka tuh. Luka. Misalnya jatuhnya apa? Terguling gitu ya. Guling, 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 guling gitu langsung. Jatuh misalnya. Tapi ditolong. Oh ditolong. Ah, kamu nggak apa-apa kan misalnya gitu ya. Wah, oh nggak apa-apa kamu gitu misalnya. Langsung ditolong. Terus ternyata ada luka. Baru diobatin aja misalnya. Nah, itu ditolong kan? Ditolong. Terus ada lagi. Misalnya, ada Mbak Evi. Mbak Evi itu ada lubang. Terus ada orang. Hati-hati Mbak Evi. Ditarik tuh sama orang. Set. Apa? Ditarik sama orang. Hati-hati di situ ada lubang gitu. Jadi nggak jadi jatuhnya. Ditolong itu? Iya, ditolong. Ditolong nggak Mbak? Ditolong. Ditolong. Jatuh dulu nggak? Iya. Nggak jatuh ya? Selamat. Selamat ya? Jatuh nggak itu? Nggak jatuh kan ya? Selamat, selamat gitu. Gimana? Nah, makanya ada dua pertolongan. Pertolongan, tolong setelah sakit. Ah, sakit. Nah, setelah apa? Setelah sakit lah. Aduh, susah ini nulisnya ya. Tolong tapi selamat. Selamat. Misalnya Mbak Evi ditolongin, nggak jadi tuh jatuhnya. Alhamdulillah, senang kan ditolong. Jadi nggak jatuh. Nah, ada dua pertolongan. Nah, syafaat Al-Quran itu syafaat yang ini. Syafaat yang ditolong. Nah, syafaat Al-Quran itu spesial. Syafaat yang ditolong sebelum jatuh. Oke, saya tanya ya ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya mau masuk neraka dulu baru ditolong atau sebelum masuk neraka ditolong? Yang mana tuh? Mbak Evi pengennya yang mana? Surga tanpa hisap Ustadz. Juga tanpa hisap gitu. Jadi kita tuh pengennya gimana? Pengennya itu kita tuh dapat apa namanya? Dapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah diazab kubur dulu, nggak usah diazab neraka dulu, pengen langsung ditolong sama Allah ya ditolong didampingi gitu. Sama siapa nih? Nah, pertolongan syafaat Al-Qur'an itu syafaat yang ini nih. Bukan syafaat yang misalnya harus diazab dulu baru diselamatin enggak ya. Nah, spesial syafaatnya Al-Qur'an itu adalah syafaat yang ditolong sebelum merasa sakit. Nah, itulah syafaat Al-Qur'an gitu. Makanya orang yang baca Quran pasti pernah dengar ya, orang yang baca Quran tuh pasti diterangi di alam kuburnya. Jadi kalau orang yang meninggal husnul khotimah ya, jadi pintu pertama yang kita pinginkan itu adalah husnul khotimah. Kalau husnul khotimah kesannya selamat. Maka Al-Quran itu akan nyari di kuburan orang muslim.
Ya di beda ya, bukan di kuburan orang yang lainnya Chinese atau apa enggak ya. Ini kuburannya pasti kuburan orang Muslim. Untuk memberikan syafaat itu. Jadi ngasih itu nyari mana tuh orang-orang yang suka membaca saya gitu, suka membaca membaca Quran, belajar untuk saya gitu. Apalagi seperti Bapak Ibu umroh Ramadan, belajar Al-Quran di tempat yang mulia gitu. Apa namanya? Nyari itu di kuburan itu mana orang yang berjuang selama Ramadan gitu ya, menahan haus tapi sambil belajar Quran gitu, terkantuk-kantuk gitu sambil ini, wah di tempat yang suci, wah dicari tuh di makam tuh, oh yang ini misalnya bapak ini, ibu ini, ya, mbak ini misalnya gitu ya, semuanya dicari gitu, memberikan cahaya gitu. Itu tadi hadisnya gimana? Di yaumil akhir. Nah itu di alam kuburnya, apalagi di yaumil akhir. Santri saya pernah nanya, Pak Ustadz katanya kalau di akhirat ditolong katanya. Kalau di dunia gimana katanya? Al-Quran nolong nggak? Nah, kita gini aja. Kalau misalnya di akhirat yang huru haranya dahsyat, matahari hanya 1 mil di atas kepala kita nggak pakai baju. Coba kita bingung bagaimana apa namanya? Kita nggak tahu meninggal di mana gitu, keadaannya bagaimana. Nah, kita gitu. Siapa itu? Al-Quran yang kita baca, yang kita perjuangkan gitu. Yang kita tuh tahu itu sulit, itu tahu nggak mudah gitu. Pasti perlu yang lain dan sebagainya. Makanya kita perjuangkan. Mau bisa nggak bisa, kita belajar. Apalagi ada gurunya, misal apalagi difasilitasi. Oh kita kita maksimalkan. Apalagi di bulan Ramadan yang luar biasa ini, kita apa? Kita usahakan. Mudah-mudahan ketika nanti di akhirat yang huru haranya dahsyat, Allah tolong kita dengan ini nih. Apa ini? Syafaat Al-Qur'an gitu. Nanti nyari Al-Qur'an tuh mana nih yang baca saya, mana nih yang belajar untuk saya, mana yang rela untuk belajar Al-Qur'an terkantuk-kantuk, apa namanya? Baca Al-Qur'an. Sampai misalnya gini kan ada orang yang baca Quran tuh, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat gimana Bu? Ada bapak-bapak yang gitu, ibu-ibu baru satu ayat kan udah tadi yang mana ya gitu ya, ada yang kayak gitu ya, pernah ya lagi baca Quran misalnya, waladhi gitu tidur lagi pas tadi yang mana ya gitu, ada yang gitu ya. Itu juga termasuk hafiz, itu termasuk menjaga Al-Quran, menjaga dengan sampai terkantuk-kantuk. Misal tadi ngafalin misalnya Mbak Evi, misalnya Alladzi khalaqal mauta. Tadi apa ya? Misalnya gitu ya. Nah, itu untuk menaruh di sini nih, menaruh di memori kita, itu tuh kan perjuangan ya gitu. Pasti yang udah menghafal Quran, aduh tadi ngapalin yang ini, yang atasnya lupa misalnya gitu ya. Nah, itu kan bagian dari perjuangan. Allah tuh tahu perjuangan kita dalam belajar Al-Qur'an gitu. Nah, kita tuh makanya niatnya perlu dikuatkan. Makanya apalagi di dunia, di akhirat juga yang huru-hara aja dasar seperti itu ditolong, apalagi di dunia yang masalahnya cuma kecil-kecil. Walaupun kita merasa kita sedih atau gimana ya, masalah di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan masalah di akhirat nanti. Makanya kalau misalnya gini, mungkin Bapak Ibu pernah umroh sering ya misalnya. Atau misalnya kita ke mana, ke kuburan sendiri, gimana tuh? Takut atau enggak misalnya? Mbak Evi kalau ke kuburan sendiri berani nggak? Takut Ustadz. Takut ya gitu. Kalau berdua gimana? Sendiri takut ya? Eh, takut juga. Takut juga. Kalau sama suami di kekuburannya ya beranilah gitu. Jadi gini, kita tuh pasti kalau ada berdua minimal mah ada temen gitu ya. Iya. Memang pasti gitu ya, manusiawi. Nah, makanya ketika di akhirat kita sendiri atau berdua? Di kuburan juga pasti kita sendiri ya. Bapak Ibu semuanya pasti kita sendiri. Butuh teman nggak? Butuh teman gitu. Apa itu? Ya kita nggak akan bisa. Ayo suami ikut aja bareng gitu, gimana, anak ikut bareng atau gimana, apa, motor, mobil semuanya ikut bareng, nggak bisa gitu ya. Apalagi keluarga kita pasti di kuburan pasti sendiri dan dibangkitkan juga sendiri. Makanya kita butuh yang namanya temen. Tadi kan takut ya ke kuburan sendiri, kalau berdua atau bertiga ya seneng lah ya. Apa itu? Amal kita. Makanya ketika kita belajar Al-Quran, nah nanti kita akan ditemani sama ini nih, apa Bu? Pak, Al-Quran. Jadi kita niatkan, nanti ketika kita sendiri, ketika kita meninggal, kita ditemenin ini nih Bu, bacaan Al-Quran kita,
hafalan Quran kita, belanjalan Quran kita gitu. Jadi ini Al-Quran kita yang akan kita perjuangkan insya Allah di Ramadan ini ya. Jadi semangat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi titik awal kita dekat dengan Al-Quran. Karena ini butuh banget yang namanya teman. Teman apa kan? Bapak Ibu menikah misalnya, butuh apa? Teman hidup. Nah, itu contohnya. Kalau dikubur butuh teman hidup atau teman mati? Ada teman apa? Teman amal yaitu Al-Quran gitu ya. Makanya kita perlu yang namanya Al-Quran ini sebagai syafaat kita nanti di akhirat. Di akhirat. Gimana? Jadi Al-Quran itu menolong kita, menolong apa? Sebelum sakit. Itulah syafaat. Syafaat Al-Quran itu spesial. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus semangat. Jadi untuk mendapatkan ini semua, nah baru kembali ke sini. Tadi apa? Wadah. Sebagaimana kita menyiapkan media tanam, kalau kita pengen dapat syafaat yang tadi keberkabahan yang lainnya, nanti kita akan ulang terus ya motivasi ini di sana karena namanya iman itu naik dan turun. Pasti akan kita akan kita ulang terus gitu ya. Nah, wadah ini apa? Ini adalah hati. Karena tempat Al-Qur'an adalah di hati. Jadi yang perlu kita siapkan adalah hati. Hati kita ya. Bapak Ibu semuanya punya hati kan? Kita punya hati semuanya. Coba kalau kita diam gini, bicara dalam hati kan? Nah, itu hati yang itu ya. Hati yang itu. Hati yang Allah berikan Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu dijaga dalam dua apa? Dalam tulisan secara tulisan kosong dan di dalam dada di sini. Gitu. Makanya kita masukkan Al-Qur'an yang mulia ini, Al-Qur'an yang menjadi Bapak Ibu udah pernah tahu ya yang tentang ini. Al-Quran diturunkan kepada malaikat. Malaikat, Al-Quran diturunkan kepada malaikat. Siapa itu malaikatnya, Mbak Evi? Jibril, Ustaz. Malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling dimuliakan, jadi pemimpinnya para malaikat. Wah, luar biasa ya itu. Lalu Al-Quran diturunkan kepada seorang manusia. Siapa itu? Nabi Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia, gitu ya. Di antara para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Itu karena Al-Qur'an. Malam yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya menjadi malam yang paling mulia. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Dan bulan yang dimana di Al-Qur'an diturunkan kepadanya gimana? Bapak Ibu sekalian, jadi bulan yang paling mulia. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Gitu. Makanya kalau Allah turunkan Al-Quran, ya, ini Al-Quran ini ke hati-hati kita, maka gimana tuh kira-kira? Belum tentu ya kita jadi mulia, tapi gini maksudnya. Belum tentu ya kita jadi, kalau mulia itu Allah. Tapi maksudnya gimana? Kita dari sisi yang lain. Kalau Allah inginkan Al-Quran ini turun ke dalam hati-hati kita ini, jamaah SBU di sini ya, untuk belajar Quran di sana nih, ya. Pada kita, terkhusus kita semua yang mau belajar Al-Quran nih, Al-Quran Allah turunkan ke hati kita. Gimana tuh? Tadi Allah Al-Quran turunkan kepada malaikat Jibril, jadi malaikat yang dimuliakan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi yang paling dimuliakan. Apalagi malam, jadi malam yang paling dimuliakan. Ramadan menjadi Ramadan yang paling bulan yang paling dimuliakan. Apalagi Al-Quran diturunkan kepada hati-hati Bapak Ibu semuanya. Bapak kita semuanya di sini. Masya Allah. Bagaimana tuh? Berarti pada hakikatnya Allah pengen apa? Allah ingin memuliakan siapa berarti? Memuliakan kita semua ya Bapak Ibu. Muliakan kita. Siapa semua yang di sini? Coba. Yang tadi kembali lagi ke yang awal. Kan ini tuh kata Mbak Evi juga tadi apa? Ini ada terbaiknya Allah, suratan terbaiknya Allah. Kenapa kita di 2026 ini Allah pilih umrohnya? Sudah gitu, tadi dengan tadi ceritanya luar biasa ya. Hotelnya dimudahkan, tiketnya dimudahkan, sedangkan orang lain susah gitu misalnya. Tapi Allah mudahkan, berarti Allah ingin ini loh. Nah, berarti gimana? Allah tuh ingin sayang kita. Makanya Allah tuh, terus apalagi ada khusus program apa namanya tadi? Nah, Al-Quran Journey gitu ya. Itu mah bahasa aja sih. Intinya mah apa? Intinya kita bagaimana caranya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan apa? Dengan pintu ini.
Pintu apa Bapak Ibu semuanya? Pintu Al-Quran. Pintu ini semua. Nah, jadi Allah apa? Kalau gitu gimana? Kalau gitu berarti Allah pilih kita. Spesial nggak tuh? Spesial banget. Spesial banget ya. Kalau Allah milih Mbak Evi gitu ya. Pilih Bapak Ibu semua di sini. SBU semuanya. Untuk Allah jadikan seorang yang Allah turunkan Al-Quran ke dalam dada kita semua. Ke dalam hati kita semua. Gak mesti hafal. Gak mesti lancar. Gak mesti apa. Karena gimana? Ada hadisnya. Kalau orang yang gimana? Terbata-bata, maka dia akan dapat 2 pahala. Dan lancar, kalau lancar gimana? Kalau orang yang bacanya lancar, indah, mahir, sesuai tajwidnya, maka dia akan bersama para malaikat mulia. Derajatnya itu seperti tingkatannya itu seperti para malaikat yang mulia. Dan apabila terbata-bata, misalnya Bismillah atau gimana gitu ya, beda-beda terbata-bata tiap orangnya beda-beda. Itu dapat 2 pahala. Makanya kata guru saya gimana? Tidak ada dosa dalam Al-Quran, gitu ya. Tidak ada dosa dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu salah atau apa selama lagi belajar nggak apa-apa, tenang saja gitu ya. Jadi tidak ada misalnya aku gimana nih panjang pendeknya kan takut salah nih misalnya matnya misalnya amma yatasa alun harusnya ada gunahnya yatasa 2 harokat atau Bismillahirrohmanirrohim. Ini misalnya Bismillah gini, Bismillahirrohman kepanjangan tuh mat tobiinya atau berapa nggak apa-apa kalau lagi belajar gitu ya. Yang penting apa lagi belajar. Kita yang penting niatnya lagi sedang belajar. Yang nggak boleh apa? Yang dosa itu gimana? Justru malah kalau kita tahu belum bisa nih ya. Aduh, aku tahu aku tuh belum bisa, tapi nggak mau belajar. Nah itu yang nggak boleh. Kitanya apa? Udah tahu kita teh apa namanya? Belum bisa, belum lancar, tapi kita tuh nggak mau belajar. Udahlah, sok aja. Nanti aja gitu. Jangan ya, karena kita nggak menunggu nanti ya. Kita sudah ada waktunya gitu. Kita berpacu dengan waktu gitu. Kita menunggu giliran. Makanya kita siapkan teman hidup kita di akhirat nanti apa? Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat, udah gitu membawa keluarga kita gitu. Siapa? Ibu bapak kita, pasangan kita ke atas, ibu bapak kita ke samping pasangan kita, ke bawah anak keturunan kita untuk masuk ke dalam surganya bersama. Makanya di rumah Tafiz kami ya, di sini di rumah Tafiz Mahabah kita punya visi berkeluarga di dunia, berkumpul bersama di surganya. Nah, dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, insya Allah kita akan install ini ya bersama-sama di dalam ini Pak hati kita. Jadi yang perlu kita siapkan adalah hati. Hati ya Bapak Ibu ya, hatinya kita siapkan untuk menerima Al-Quran. Jadi masalah bisa, nggak bisa, lancar, nggak lancar, itu mah belakangan. Gitu ya. Yang penting apa? Yang penting hati kita mau. Apa-apa Bapak Ibu mau. Mau. Udah ini aja kuncinya mah. Satu mau. Gitu. Makanya media tanam kita di sini akan ada apa namanya? Eh, nah, mau. Kalau kita media tanam pasti kita butuh yang namanya apa teh? Pot ya. Ya, apa itu ada pot, ada trash bag, ada apa ya? Banyak ya. Media tanam itu sebelum menjadi sebuah pohon tuh pasti benihnya itu ditanam sebuah pohon sebelum jadi benih lah gitu ya. Nah, media tanam ini sekarang gini, makanan yang paling enak, misalnya apa tuh makanan yang paling enak? Bapak Ibu, bakso misalnya apa? Steak atau apa? Apa kira-kira kalau makanan kesukaan Mbak Evi apa ya? Mbak Evi Bakso, suka Kak. makanan bakso ya? Oke, Waduh. bakso ya. Bakso di apa? Batu itu daerah apa ya, Mbak ya? Malang, Ustaz. Malang. Tempat Oh, yang Malang ya. Semoga bisa main ke sana ya nanti ya. Ke Malang gitu ya. Oke, bakso misalnya bakso. Oh, bakso Malang ya. Bakso bakso Malang itu Malang, Ustaz. oh, bakso Malang itu kesukaan saya itu. Bakso Malang di sini di Bandung kalau saya cari pasti bakso Malang. Bakso bakso Malang. Kalau bakso Malang itu kan ada apa? Ada pangsit, ada sebagainya ya, Mbak ya. Kalau nggak salah. Bener. Nah, bakso. Sekarang bakso yang enak, yang paling enak ya atau makanan kesukaan Bapak Ibu. Sekarang nggak pakai wadah, nggak pakai apa tuh, mangkok. Susah nih gambarnya. Mangkok, gimana tuh? Makan bakso ya, tapi di lantai, gimana tuh? Gak bisa ya? Atau gimana? Seenak apapun makan bakso, apalagi baksonya kan berkuah. Coba di lantai atau nggak pakai wadah, pakai plastik tuh kayak apa makan apa itu namanya cilok di sini apa ya makan apa? Pakai plastik kan kurang nikmat ya. Kalau pakai mangkoknya yang bagus, pakai yang keramik, pakai yang apa, itu pasti beda gitu. Ramen misalnya, ramen tuh sama kayak mie ya, tapi kan mangkoknya beda misalnya gitu. Jadi mahal harganya gitu. Makanya itu perlu
yang namanya wadah, wadah yang mangkok misalnya. Ada baksonya misalnya, bakso-bakso misalnya. Maka gimana? Maka baksonya akan jadi enak, maka akan bisa dinikmati. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akan bisa kita nikmati kalau wadahnya siap. Gitu ya, wadahnya siap apa? Yang pertama adalah mau. Mau di sini ya, Bapak Ibu harus mau dulu. Saya mau belajar Al-Qur'an gitu ya. Maka belajar Al-Qur'an. Makanya siapkan wadahnya. Cari potnya, pot yang terbaik. Terus apa tuh? Bisanya ada tanah ya, Mbak ya, di sini tanah. Sebelum Bapak Ibu kan pernah menanam ya, menanam tanaman. Ini apa nih? Eh, komposnya, apalagi itu pupuknya, obatnya, semuanya. Wah, biar apa? Biar pokoknya kokoh gitu. Nah, itu apa? Nanti ada mau. Udah mau apa? Nanti ada yang disebut dengan niat. Luruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya gimana? Niatnya karena Allah. Udah, kita mah jadi sa- niat itu apa? Harus lurus. Lurus. Lurus itu gimana? Nah, oke. Niat yang lurus itu kayak gimana sih? Seorang yang lurus niat itu gini, gak berhenti karena celaan orang lain, gak maju juga karena disemangatin orang lain. Nah itulah niat yang lurus gitu. Jadi mau dipuji ya tetap maju, mau nggak dipuji ya tetap maju. Itulah niat yang lurus. Jadi nggak terpengaruh oleh apa orang lain. Itulah niat yang lurus dan tulus. Jadi lillahi ta'ala tuh gitu. Cuman hanya karena Allah Ta'ala. Jadi mau disebut, ah kamu mah masih terbata-bata, aman gitu ya. Ketika dipuji, oh kamu bagus ya suaranya, nggak jadi dibagus-bagusin gitu, nggak, biasa aja, aman. Jadi apa, lurus aja gitu. Lurus gimana ya, ya lurus aja, nggak terpengaruh dengan sekitar. Tok satu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya ingin dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingin jadi bekal saya di akhirat. Nah gitu aja, lurus gitu. Itulah niat karena Allah. Jadi belajar Quran itu yang penting adalah ini akan yang membuat kita kokoh. Makanya tanaman ini nanti akan menjulang tinggi menjadi sebuah apa? Bapak Ibu semuanya, jadi pohon yang bisa menaungi. Yaitu apa? Wadah ini adalah niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti nanti dalam keadaannya puasa, mau terkantuk-kantuk ya Bapak Ibu ya, mau lagi capek, oh, terus kembali mana Quran, nah gitu. Mana Al-Qur'annya? Oh, saya belum baca Quran hari ini. Itu. Dan alhamdulillah di sini sudah apa? Di sini kita ada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sudah istiqomah. Wah, satu hari satu halaman gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak. Kita mulai aja dari satu hari satu halaman. Nggak usah banyak-banyak. Terus hafalan juga nggak usah dipikirin gimana-gimana gitu. Tenang aja. Yang penting kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan yang namanya Al-Quran. Ya. Jadi siap ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita siapkan wadah kita, yaitu hati kita, untuk menerima ini sesuatu yang mulia. Apa itu? Yang mulia itu adalah Al-Quran. Yang ini pun, nih Bapak-bapak Ibu, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah disebutnya di Al-Quran surat Fatir ayat ke-32, Allah menyebutkannya, dan sesungguhnya telah kami wariskan Al-Quran itu. Nah, warisan. Oke. Ini saya tektokan lagi sama Mbak Evi ya. Mbak Evi pernah dapat warisan? Pernah Ustaz. Alhamdulillah. Pernah gitu ya. Kalau Pak warisan pasti dari keluarga ya? Iya Ustaz, dari ibu Kak, almarhum. dari ibu. Kalau dari tetangga pernah nggak? Nggak pernah ya. Ustaz. Ya gitu kan sih kan bang ya. Warisan itu pasti tetangga dari yang nggak kenal nggak akan dikenalin. Oke. Ibu, kalau Mbak Evi senang nggak dapat warisan? Nah, ini mah maksudnya senangnya bukan senang karena apa, misalnya kan kalau warisan itu misalnya kalau orang tua udah meninggal atau apa ya, bukan bukan senang karena itunya, bukan yang meninggalnya, bukan ya, maksudnya senang tuh karena ya dapat sesuatu, bukan warisan itu ya, maksudnya warisan dari seseorang nih, misalnya dapat nih Mbak Evi, saya dapat mobil misalnya untuk Mbak Evi, saya wariskan buat Mbak Evi misalnya, contoh ini mah contoh ya, senang nggak Mbak Evi kira-kira misalnya gitu? Senang nggak? Gimana Mbak, senang nggak kalau kayak gitu misalnya? Senang Ustaz, Dapat senang banget. sesuatu, senang ya. Nah, sekarang yang ngasihnya siapa itu? Oh, ternyata tetangga. Sekarang yang ngasihnya siapa? Orang tua tadi misalnya. Senang nggak? Oke, sekarang kita diwariskan sesuatu yang itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh senangnya? Wah, Masya Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Allah ingin mewariskan nih. Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an kepada siapa dulu nih? Kepada Rasulullah. Nah,
mewariskan Al-Quran kepada Rasulullah, kepada nah warisan ini ya, kita senang nih dapat warisan dari ibu bapak kita, dari siapa, atau dapat hadiah tuh dari siapa, dari tetangga, dari orang yang kita kenal, senang banget. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala langsung mewariskan Al-Quran ini kepada hati-hati yang ini nih, hati kita lagi nih, ke sini set, kepada hati kita. Bagaimana tuh? Wah, Masya Allah. Makanya ini hamba pilihan Mbak Evi, Bapak, Ibu semuanya, Mbak Evi ya, karena sekeluarga. Mbak Evi, suami, siapa lagi tadi? Anaknya ya, Ibrahim, Bapak, Ibu semuanya di sini semuanya, Allah ingin wariskan nih Al-Quran ini yang akan kelak menjadi syafaat. Syafaat apa yang tadi? Syafaat itu adalah pertolongan sebelum kita mendapat azab gitu. Nauzubillah, jangan sampai mendapat azab. Ditolong dulu sama Allah gitu ya. Udah gitu, Allah wariskan di tempat yang paling mulia gitu, yang baik baik gitu, yang luar biasa, haramain gitu ya, di bulan yang paling mulia, oh, Ramadan, luar biasa. Itu ke dalam hati-hati kita semua di sini, insya Allah. Jadi sayang sekali kalau ini terlewatkan ya. Jadi yuk, terima kasih banyak kepada Mbak Evi, yang kita ucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak Evi yang telah memfasilitasi ini semuanya gitu. Yuk, namanya kita belajar bareng-bareng. Apa yang belajarnya nanti, insya Allah di sana akan teknis mah gampang, insya Allah teknis mah, metode teknis itu mah dibuat, yang namanya metode teknis dibuat, itu yang namanya metode ya teknis, oh nanti kayak gini gini gini, itu dibuat oleh apa, oleh manusia. Tapi kalau sesuatu yang diturunkan oleh Allah langsung, itu beda. Itu mah wahyu namanya ya, taufik ya, taufik, taufik itu apa ya, taufik itu lahir dari hati yang ikhlas gitu. Nah bisa jadi ini tuh Allah pengen kasih ini dari kebaikan Bapak Ibu semuanya, kebaikan Mbak Evi, kebaikan Bapak Ibu semuanya. Nah, belum kenalannya soalnya belum disebutin satu-satu, saya belum kenalan, mudah-mudahan nanti bisa kenalan lebih dekat di sana ya. Nama Bapak siapa, Ibu siapa gitu, Mbak siapa gitu. Jadi ini apa? Allah ingin memberikan ya taufik, kan ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu petunjuk, nah taufik itu lebih dalam lagi. Dikasih dikasih apa taufik itu gini, kemana nih jalannya, misalnya ke ke ke, ke Batu Malang itu kemana jalannya, ke kanan atau ke kiri, ke kanan, oh itulah, itu hidayah misalnya. Tapi misalnya gini, saya pengen ke Batu Malang, gimana, ayo ikut saya, diantarin, misalnya naik mobil saya aja, yuk diantarin sampai lokasi selamat, itulah taufik gitu. Nah itulah taufik, taufik itu ditolongin sampai sampai selamat, nah gitu. Jadi makanya kita kalau ceramah ya, terima kasih atas hidayah dan taufik yang telah Allah berikan. Nah itu taufik itu lebih lebih dalam gitu ya. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sisanya teknis yang lainnya ini yang perlu kenapa ini agak lama, karena yang kita siapkan adalah ini, wadah. Ini motivasi ini adalah wadah untuk kita semua. Karena kalau tidak dikuatkan, nanti gimana? Wadahnya kalau nggak kuat gimana tuh? Akan tanamannya nanti cepat layu. Siapa lagi makanannya tidak bisa dinikmati. Makanya yang perlu kita siapkan adalah hati-hati kita yang ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, makasih Allah telah pilih kita semua di sini sebagai hamba pilihannya, calon-calon para penjaga Al-Qur'an, calon-calon orang yang ingin dekat dengan Al-Qur'an, seperti itu ya. Nah, itu ya. Mungkin itu ya Mbak Evi untuk penguatannya. Sisanya ya baru teknis. Oke, ada yang ditanyakan dulu Mbak Evi. Terima kasih banyak Ustadz atas motivasinya. Banyak sekali hal-hal yang sebelumnya saya belum tahu, akhirnya hari ini tahu, Alhamdulillah. Dan juga sebelum kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman, saya mau, tadi ada yang ini, tadi ada yang menanyakan terkait tentang jam ya teman-teman, terkait tentang jam. Eh, karena pasti ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya, gimana nih ininya Mbak Evi, jamnya nanti di sana seperti apa? Baik, ini saya izinkan untuk menyampaikan terkait jam ya teman-teman, dikarenakan kita nanti di sana itu padat. Jadi untuk jam belajar Qur'annya, nanti itu insya Allah kita di ini teman-teman, di untuk ibu-ibu sebelum duhur sampai sesudah duhur di masjid. Ya, bentar ya teman-teman, saya coba share screen dulu. Oke, bentar. Izin ya Ustadz. Ya, ya Mbak.
Baik, jadi teman-teman untuk jamnya ini, untuk ibu-ibu kita akan patok jamnya itu ini ini waktu sholat duhur ya teman-teman. Ini waktu sholat duhur. Nah, di agenda kita itu teman-teman sholat duhur akan kita lakukan berjamaah di hotel. Nah, waktu yang bisa kita manfaatkan adalah sebelum duhur. Di sini ada waktu sebelum duhur. Kalau misalkan duhurnya misalkan jam 12 siang ya teman-teman. Ini masih belum waktu yang ini ya teman-teman, waktu yang fix ya. Ini masih tadi kita rundingkan dengan Ustadz Heri sebelum. Jadi sebelum duhur sudah berkumpul di masjidnya hotel, ada ruangan musolanya hotel yang cukup luas. Lalu kita sholat duhur berjamaah dan juga di area haram. Walaupun bukan di Masjidil Haram ya teman-teman, tapi di hotel kita pun ketika kita sholat di hotel kita tetap mendapatkan pahala 100.000 itu tetap teman-teman. Nah, kita tambah lagi dengan berjamaah supaya pahalanya masih dikalikan pahala berjamaah. Jadi sebelum dan kalau kita berkumpulnya sebelum duhur di sini teman-teman kita bisa dapat duhurnya nanti kondisi kita sudah berkumpul di musolanya hotel. Nah, nanti kita sholat duhurnya berjamaah dilanjutkan dengan mengajinya setelah. Nah, untuk waktunya nanti menyesuaikan ya teman-teman dan kita startnya di Mekah karena di Madinah waktunya terlalu mepet kita sudah padat jadi kita akan memulai program ini di Mekah untuk ibu-ibu di waktu duhur ya sebelum dan juga setelah duhur karena duhur ini kan kita belum berangkat ke Masjidil Haram ya teman-teman jadi berangkatnya itu biasanya menjelang asar atau setelah asar baru nanti asar maghrib isya itu kita di Masjidil Haram. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa program ini tidak wajib, teman-teman, karena mungkin di antara teman-teman ada yang prioritasnya Mbak Evi, saya nggak mau ikut karena saya mau full di Masjidil Haram, saya nggak pulang ke hotel. Itu pun juga tidak masalah. Jadi sekali lagi ini hanya satu fasilitas yang ibaratnya mau diambil boleh, tidak juga boleh gitu. Jadi tidak ada kewajiban. Sama halnya seperti City Tour. Kita hanya menyediakan fasilitas, Bapak Ibu ikutan tidak apa-apa, nggak ikutan juga tidak apa-apa gitu. Nah, kalau untuk bapak-bapak ini waktunya lebih fleksibel ya. Kenapa? Karena bapak-bapak bisa bersama-sama dengan Ustadz Heri ke Masjidil Haram. Nah, tadi sempat saya bicara sedikit dengan Ustadz Heri, kita bisa mengisi untuk bapak-bapak itu antara subuh menunggu waktu syuruk. Nah, ini kan kita menunggu ya teman-teman, menunggu ini bisa juga dimanfaatkan untuk belajar Quran karena jumlah laki-laki sekitar 25 orang ya teman-teman, 25 orang. Untuk ibu-ibunya ini ada sekitar 63-an kalau saya nggak salah. Jadi lebih banyak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bisa memanfaatkan waktu subuh ke syuruk ini. Misalkan bapak-bapak, Ustadz saya mau setoran hafalan saya surat An-Nas misalkan ya. Sangat mudah sekali untuk menemui Ustadz Heri, untuk bapak-bapak itu sangat mudah sekali karena sama-sama laki-lakinya ya. Jadi nanti di solve misalkan di Masjidil Haram tinggal janjian sama Ustadz Heri. Ustadz Heri bisa, "Iya Bapak-bapak, saya ngumpul di pintu 79." Ustadz Heri Sherlock, bapak-bapak tinggal nyamperin Ustadz Heri, "Ustadz saya mau talaki, Ustadz saya mau setor hafalan saya surat Al-Kafirun." Gitu. Misalkan bapak-bapak mudah untuk mengakses belajar dengan Ustadz Heri, itu sangat mudah. Apalagi yang satu kamar ya dengan Ustadz Heri. Insya Allah nanti untuk waktu fixnya menyesuaikan di sana karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi kesehatannya Bapak dan Ibu juga ya. Tapi sementara ini waktu yang kita plotkan adalah kisaran 1 jam sebelum duhur, kemudian duhur berjamaah dan 1 jam setelah duhur. Setelah itu agenda bebas seperti yang sudah kita sampaikan di Zoom sebelumnya bahwa rata-rata rutenya adalah asar, ada yang berangkat sebelum asar, ada yang setelah asar. Pokoknya bagi siapa yang kira-kira kecapean dan mau sholat di hotel saja, usahakan sholat berjamaah di musolanya hotel ya teman-teman. Kalau enggak, bisa berjamaah dengan teman sekamarnya. Untuk ibu-ibu ya, kalau untuk bapak-bapak harus berjamaah di musola atau di Masjidil Haram. Nah, setelah itu, apalagi kalau yang di last stand 10 malam terakhir ya teman-teman, itu kita dari asar, kita
nggak pulang ya, untuk yang kuat itu bisa lanjut sampai subuh, sampai nunggu waktu syuruk. Bagi yang mau full iktikaf di masjid, baru nanti syuruk itu akan pulang ke hotel. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman tentang program belajar Quran ini? Bisa raise hand atau bisa dituliskan di kolom komen, karena kalau tidak ada yang bertanya ini seperti sepi ya Ustaz. Mbak Evi, untuk itikaf di masjid tempat ada steril, kita diminta pergi nggak nanti? Oke, ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi untuk tempat ya teman-teman, tempat itu betul-betul perjuangan ya nanti tentang tempat steril, tempat itikaf. Tempat itikaf. Nanti takutnya disuruh pindah-pindah gitu ya. Jadi tempat itikaf yang paling aman, tempat itikaf yang paling aman, ini biar mudah ya, adalah yang berkarpet. Nah ini ya, ini istilah saya ya, kalau teman-teman nggak mau diusir-usir, usahakan cari tempat yang berkarpet. Kalau ada karpetnya, itu kemungkinan kita diusir itu minim. Ya, kemungkinan kita diusir itu minim. Jadi selama tempat itu tadi tidak ada karpetnya, selama itu pula kita masih bisa diusir-usir teman-teman. Dan kalau kita diusir-usir itu jangan sakit hati ya, karena sesungguhnya para askar itu juga sedang menjalankan tugas mereka untuk mengamankan Masjidil Haram, membuat supaya tidak terjadi penumpukan jamaah. Jadi mereka memikirkan itu semua itu sudah sangat detail, teman-teman. Jadi misalkan kita disuruh pindah, ya udah kita senyum. Alhamdulillah disuruh berdiri, pemanasan, bisa meregangkan otot gitu aja. Lalu cari tempat. Intinya selagi kita masih tempat kita itu tempat yang nggak berkarpet, teman-teman harus ridho untuk diusir-usir. Gitu. Ini berlaku baik di Nabawi ataupun di Masjidil Haram ya teman-teman. Apalagi yang harus menghindari, tolong dihindari kita duduk di jalan. Jalan itu gimana Mbak Evi? Misalkan ini ya teman-teman, misalkan ini karpet ya, ini karpetnya Masjidil Haram. Di sini karpet, di sini karpet. Ini biasanya karpet, karpet gini ya. Kalau kita masuk misalkan dari gate 79 gitu. Lalu di sini teman-teman, di sini tuh biasanya ada rak-rak, rak-raknya mushaf. Di sini ada rak-rak mushaf kalau kita ada di bagian dalamnya masjid. Ini ada rak-rak mushaf. Nah, terus di sini semua full. Teman-teman ngide lah sholat di sini. Ayo, siapa yang biasanya sholat gelar sejadah di belakangnya rak sini. Padahal di sini tuh jalan untuk orang lalu lalang. Nah, di sini jalan. Kalau posisi kita memposisikan diri di sini. Ini berarti harus ridho kalau diusir. Di sini itu termasuk tempat-tempat yang bisa diusir. Atau di sini diusir. Temennya dapat di sini. Bertiga, berempat. Kurang satu di sini. Ya yang ini, yang nyempil ini harus siap juga diusir. Gitu ya teman-teman. Semoga ini menjadi patokan ya untuk teman-teman dalam mencari tempat itikaf. Dan juga nanti kita saling berbagi info ya. Misalkan nanti ada yang dapat nih. Misalkan nih, aku berangkat. Ternyata misalkan di gate 82 gitu. Saya di sini masih banyak nih yang lega. Masih banyak nih. Kemungkinan teman-teman karena kita berangkat ber 86 orang, ada nih teman-teman kita yang masih bingung di sini, masih nyari di mana ya tempat. Nah, berkabar di sini. Nanti pasti grup WhatsApp kita akan penuh dengan kabar-kabar seputar tempat itikaf. Teman-teman bisa mengabarkan, "Bu, sini Bu, gate 82 masih terpantau legang. Ini bisa aku amanin pakai sejadah untuk 2 orang. Yuk, sini siapa yang mau ke sini?" Gitu. Gitu ya teman-teman untuk tempat itikafnya. Dan usahakan berkelompok ya teman-teman, usahakan berkelompok. Pentingnya berkelompok itu adalah ketika kita sudah, ini misalkan 3 orang ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, lalu yang satu ternyata tiba-tiba kebelet pipis gitu. Ada orang ke satu, dua yang jagain. Kalau tiga ke toilet lah dulu. Nanti setelah dari WC 3 gitu, misalkan bapak-bapak ya,
dia bisa balik lagi. Asalkan tidak mendekati waktu sholat, masih bisa balik, tempatnya masih ada yang jagain. Tapi kalau kita tidak berkelompok, begitu kita tinggal, ya udah tempat kita akan hilang gitu. Ada lagi teman-teman, mumpung masih ada waktu ya ini, sekitar 10 menit lagi sebelum eh, mendekati waktu adzan, bisa raise hand mungkin yang mau bertanya secara langsung boleh terkait dengan perjalanan umroh kita ataupun terkait dengan program Al-Quran ini tadi. Aman? Tidak ada yang bertanya seputar keberangkatan kita? Sudah kebanyakan Zoom ya teman-teman, sudah paham ya? Malu bertanya, insya Allah nggak akan sesat. Kita tetap akan dampingi teman-teman. Oke? Sudah nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau tidak ada, deg-degan Mbak Evi sama teman-teman. Jangankan teman-teman saya sendiri itu deg-degan. Udah beberapa hari ini deg-degan banget. Semoga deg-degan ini saya baru tahu dari Ustadz Heri tadi ya. Ternyata deg-degan kita ini semoga deg-degan seperti deg-degannya Nabi menerima wahyu Al-Quran ya teman-teman. Semoga seperti itu pula. Deg-degan ini kita anggap sebagai suatu rezeki yang Allah berikan, yang tidak semua orang diberikan rezeki deg-degan ini. Jadi setiap ada perasaan deg-degan, maka yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal Allah berikan rasa deg-degan ini dikala banyak sekali orang-orang yang mungkin deg-degan karena dikejar debt collector, teman-teman. Deg-degan karena sedang buron, deg-degan karena sedang menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Deg-degan karena takut sebentar lagi ada KPK yang mau mengusut kasusnya. Tapi deg-degan yang Allah berikan kepada hati kita semua ini adalah deg-degannya orang yang mau berangkat umroh di bulan Ramadan. Jadi itu suatu hal yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Semoga dengan Zoom kita hari ini menjadi suatu langkah awal kita semua bisa saling memotivasi karena benar kata Ustadz Heri tadi bahwa untuk melakukan suatu kebaikan tuh kita butuh teman. Kita butuh teman karena iman naik turun, kita butuh seseorang yang senantiasa menggandeng kita untuk ayo maju, ayo kita maju bareng-bareng. Semoga di SBU ini berawal dari kita yang tidak saling mengenal, kita bisa menjadi tempat teman yang saling menguatkan. Insya Allah saya kok membaca ini sebagai sinyal-sinyalnya kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar ya teman-teman. Masya Allah. Tiba-tiba kayak, ya Allah, apakah ini sinyal-sinyalnya Allah yang taufik? Tadi Ustadz bicara tentang taufik ya. Jadi hidayah saja itu belum cukup ya, tapi semoga kita antusias, kita belajar Al-Quran ini, semoga ini suatu sinyal-sinyal dari Allah untuk ini loh hamba yang mau dikasih Lailatul Qadar itu dituntun sama Allah, dikasih guru, dikasih waktu, diundang ke Baitullah. Memang indah, sangat indah caranya Allah untuk memberikan kita mabrur, untuk memberikan kita Lailatul Qadar. Jadi mari teman-teman kita saling menyemangati, saling memotivasi. Setelah ini, teman-teman yang tergabung di Zoom sore hari ini, jangan lupa memberikan semangat kepada teman-teman yang ada di grup ya. Karena saya lihat ini 32 orang, walaupun ini satu akun kadang suami istri, kadang satu keluarga. Tapi mungkin ada teman-teman kita yang tidak menyimak Zoom sore hari ini. Saya berharap teman-teman bisa memberikan motivasi nanti di grup ya. Jadi kita tidak ingin masuk surga sendirian, kita akan masuk surga bersama-sama. Kita akan mendapatkan kemabruran bersama-sama. Kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar bersama-sama. Karena sesungguhnya di dalam jamaah itu ada keberkahan, teman-teman. Berjamaah itu ada keberkahan. Masya Allah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempercayakan SBU untuk menjadi teman perjalanan umroh Ramadan kali ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Heri yang membersamai kita, insya Allah nanti akan mengajarkan kita, memotivasi kita untuk selalu dan semakin dekat dengan Al-Quran. Tidak lupa saya meminta teman-teman untuk terus-menerus beristighfar, berdoa demi kelancaran kita. Allah hindarkan dari segala macam hal, gangguan, cobaan, ujian. Allah berikan kelancaran mulai dari awal, akhir kita mendapatkan mabrur, kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan yang pasti kita mendapatkan syafaat Quran, kematian yang husnul khotimah, dan mendapatkan pertolongan di alam kubur, dan mendapatkan surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik teman-teman, kita tutup Zoom sore hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Ustadz Heri, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Epi semuanya. Masya Allah. Keren-keren. Masya Allah, Ya Allah, barakallah. terima kasih Ustadz. Sampai Ya, bertemu terima kasih insya ya. Allah di Jakarta. Insya Allah.